Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Mulai TV, pada kesempatan kali ini kami kembali hadir di tengah-tengah Anda, bincang-bincang redaksi dengan topik yang hangat bersama saya Bang Andi Yulham dan saya sendiri Leo Prianto Wardiana akan mengupas atau mengangkat topik yang lagi hangat-hangatnya nih di gedung DPR ya, Bang ya. Ini menyangkut dibentuknya panitia khusus angket dalam rangka menyelidiki pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji 2024 itu menuai beberapa kritikan, khususnya mengenai penyelenggaraan kepada jemaahnya. Ya. Bagaimana Bang? Abang melihat ini mengenai kasus yang muncul pada saat pelaksanaan ibadah haji, khususnya pelayanan kepada peserta jemaah. Ini ya, rapat paripurna DPR ini terus terang juga setelahnya mengejutkan, karena tahu-tahu ada rapat paripurna dan tiba-tiba ada keputusan yang langsung disepakati oleh semua fraksi. Pengusulnya juga semua fraksi hadir dalam hal ini. 36 fraksian ya, 36 orang ya kalau tidak salah. Iya, jadi sekitar 9 fraksi yang ada di situ semua setuju untuk mengajukan, dan di saat berselang setelah itu langsung disetujui di rapat paripurna. Sebenarnya rapat paripurna itu berlangsung pada Selasa lalu ya, beberapa hari yang lalu. Kami juga misalnya Meiwa TV belum sempat menayangkan isu itu pada saat hangat-hangatnya. Kemudian Meiwa TV kembali pada kali ini membahas tentang angket itu karena kita nilai itu masih relevan lah. Terutama karena beberapa hari terakhir ini isu tentang angket itu memang tertutup dengan berbagai macam isu lain yang mungkin beberapa kalangan termasuk media menganggap itu lebih seksi untuk diberitakan ya. Nah, sekarang kita meskipun agak telat kita coba angkat itu. Kemudian terkait pertanyaan Kang Leo tadi menyebutkan bahwa apa sebenarnya yang terjadi dari dilaksanakannya hak angket itu, terutama tadi soal penyelenggaraan haji yang dinilai oleh banyak pihak tidak berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Pelayanannya mulai dari cateringnya bermasalah, mulai dari pemondokannya bermasalah, bahkan mungkin ada juga penerbangan bermasalah, pemukiman terutama itu. Sampai beberapa pihak sudah mengaitkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, bahwa apa yang dialami oleh jemaah haji Indonesia tidak kurang layak dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Seperti kita ketahui bahwa jemaah haji Indonesia itu salah satu jemaah haji yang paling besar ya, terbesar di dunia lah. Kita tiap tahun berangkatkan sampai 200.000 jemaah haji, dan tapi yang mendaftar jauh melebihi itu. Alhasil Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki daftar tunggu yang paling besar di dunia. Nah, yang paling besar di dunia kalau kita elaborasi lebih rinci lagi, yang paling besar adalah dari Sulawesi Selatan sampai 47 tahun, Ribantaeng, Sidrap 46 tahun. Nah, waktu menunggu. Nah, justru karena menunggu terlalu lama itulah yang kadang-kadang jadi problem, timbul masalah karena orang menunggu terlalu lama, tapi ada juga pihak-pihak yang kalau mau bayar mahal bisa cepat. Ya, biasanya itu berbau-bau ONH plus. Nah, itulah salah satu yang kemarin yang diungkit dari rapat paripurna itu, rapat DPR itu menyangkut pelayanan haji. Karena dari 200.000 itu kan setiap tahun pemerintah sebenarnya minta kuota tambahan. Nah, baru kali ini ada tambahan 20.000 jemaah. Celakanya 20.000 itu tidak dipakai semua untuk memberangkatkan atau mengurangi daftar tunggu yang 20-40 tahun itu, tapi dipakai 10.000 itu dipakai untuk diduga untuk dipakai di
ONH plus. Yang memang di Tenggaraya itu bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu ya, bahkan nilainya sampai triliunan. Saya kira itu. Ya, memang ini masalah waktu tunggu haji ini memang ini karena besarnya minat jamaah ya, khususnya untuk menunaikan ibadah haji. Ini kan idealnya nih memang untuk ibadah haji reguler itu idealnya waktu tunggunya itu 25 tahun. Ya, itu pun sudah terlalu lama itu. Terlalu lama ya. Terus ONH plus itu 5 tahun. Ada juga ibadah haji untuk foroda. Itu 1 tahun. Bahkan bisa langsung kalau itu yang terakhir itu. Ya, ada yang terakhir yang paling cepat ada torik. Oh, torik. Nah, itu 2 bulan waktu tunggunya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini memang dari kuota-kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini kan kuota ibadah haji ada 221.000 orang jemaah. Terus ada tambahan lagi 20.000. 240. Ya, ini dialokasikan untuk yang reguler 10.000 dan khusus 10.000. Nah, ini kan idealnya biaya bertambah, penambahan ya. Ada penambahan pembayaran, namun tidak diiringi dengan pelayanan gitu. Jadi dari sisi ini juga mungkin wajar saja kalau misalnya jamaah ada yang merasa tidak puas lah dengan karena standar kan mengacu kepada standar pelayanan minimal saja kan, seperti makanannya konon itu sampai 60.000 per 1 kali makan. Tapi makanan atau menu yang didapatkan tidak layak dengan harga 60.000 itu. Itu contoh hal. Terus kembali ke soal penambahan kuota itu 20.000. Menurut pendapat DPR yang mengatakan 20.000 harusnya semua dilokasikan kepada jemaah haji reguler, terutama yang menunggu sampai sudah 40 tahun itu. Tapi dipakai ya oleh oknum tertentu untuk memberangkatkan haji yang haji plus yang mendaftar langsung berangkat. Dan sempat kan terjadi perdebatan DPR sebab ternyata haji instan itu digunakan oleh atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang juga para pejabat, oknum-oknum tertentu kan. Nah, itu yang jadi kritikan sejumlah pihak. Nah, ini kan apalagi kita pernah mengalami 2 tahun pada saat COVID kita tidak memberangkatkan haji, otomatis kan jumlah jemaah haji atau daftar tunggu itu makin panjang. Nah, kasihan kalau sudah 40 tahun. Ya kalau masih hidup, 40 tahun masih hidup kan. Pertanyaannya bagaimana dengan pelayanan ini? Kalau seandainya misalnya memang kuota itu sangat terbatas, oke, orang maklumi. Tapi yang jadi kritikan sekarang ini adalah ada kuota justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu tuh, orang yang membayar lebih. Bahkan kan kalau Puroda itu kan konon ada yang sampai ratusan juta sampai 400 juta. Nah, kalau 400 juta misalnya, kalau harga dasar sebenarnya ONH-nya cuma berapa ya? Sekarang 2004 itu 93 juta kan. Berarti 300 juta keuntungan sendiri dikali misalnya dikali berapa itu luar biasa. Uangnya kemana kan bukan ke negara juga. Nah, ini tapi ini Menteri Agama ini Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qaumas itu membantah tidak ada penyalahgunaan kuota haji ya. Namun pada prakteknya yang dikorbankan justru pelayanan di sana. Ini contohnya kayak masalah toilet. Satu untuk semua. Antrinya itu sampai 2 jam 3 jam katanya. Apalagi kalau kita perhatikan ya mungkin persentase jemaah yang lansia itu cukup besar. Nah, ini kan bagaimana nih Bang mengatasi, apakah Kementerian Agama tidak melakukan simulasi dulu sebelum sebelum jemaah haji sampai di tujuannya? Justru itulah semuanya dengan adanya angket itu kan itu yang mau diinvestigasi. Itunya. Karena kan kalau angket itu kan ada hak investigasi, menyelidiki. Penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Tapi secara perasaan umum menyatakan bahwa itu ya boleh dibilang patut diduga pelaksanaan manajemennya tidak dilakukan dengan sangat baik. Karena ini kan pelaksanaan yang kita sorotkan 2024. Pelaksanaan haji yang buradut seperti itu sebenarnya sudah terjadi jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Dugaannya seperti itu. Yang notabene tidak pernah dilaksanakan atau tidak pernah dilakukan perbaikan secara menyeluruh.
Padahal pelaksanaan haji itu dimonopoli oleh pemerintah. Ya. Pemerintah yang melaksanakan harusnya jauh lebih bagus dibanding kalau swasta yang melaksanakan kan. Tapi nyatanya ya seperti itu yang seperti kita baca di berita macam-macam, misalnya soal angkutan, soal toilet yang Kang Leo sebut tadi, soal makanan, padahal mereka membayar, bayangkan, bayar itu kan 93 juta. Ya. 93 juta itu kan menurut logika kita itu kan sudah terlalu banyak biaya plus yang masuk dalam biaya ONH itu dibandingkan semuanya biaya produksinya. Kalau kita bicara produksi kan kebandingkan dengan misalnya ongkos berangkat, ongkos akomodasi, ongkos makanan kan, kalau kita bandingkan misalnya umrah kan cuma berapa? 20-30 juta. Nah terus kenapa misalnya hajinya bisa sampai semahal itu? Berarti kan mestinya harusnya ada biaya pelayanannya yang jauh lebih. Ternyata pelayanan juga tidak maksimal. Saya kira itu. Saya cukup heran juga. Karena dari tahun ke tahun selalu saja ada masalah itu. Pelayanan khususnya kepada jamaah. Ini sepertinya mungkin tidak ada SOP, mungkin sudah ada SOP dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Tapi sepertinya ini berulang terus setiap tahun. Ini adalah penyakit pekerjaannya kalau monopoli. Monopoli pemerintah kan. Siapa yang ngawasi? Ya pemerintah juga kan. Jadi kalau ilmu marketing itu tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan, tidak ya. Kalau ada persaingan tentu orang akan berupaya meningkatkan pelayanan ya. Karena sekarang kita mau naik haji mau lewat sama siapa? Ada alternatif orang bikin paspor apa namanya itu? Paspor hijau atau apa namanya itu, yang paspor kan ditangkap-tangkapi juga kan. Padahal kan mereka bisa sampai ke sana, tapi kenapa mesti dianggap sebagai ilegal? Bahkan keluar pernyataan Kementerian Agama yang mengatakan buat jemaah haji yang tidak melalui mekanisme seperti itu dia tidak hajinya tidak sah. Jadi lembaga seperti itu sudah menjadi lembaga penentu sah tidaknya haji juga kan, harusnya kan bukan. Nah, itulah yang saya kira kalau tadi soal penyelenggaraan SOP, namanya juga orang punya kekuasaan menentukan apa saja dan tidak ada pembanding. Tadi Kang Leo tadi sebut tidak ada persaingan, ya maka tentu semua pihak akan ya secara logika ya melakukan hal yang kira-kira menganggap gampang dia lakukan. Gampang saja, lakukan saja. Toh orang kan pasti mendaftar, orang pasti menunggu. Suruh 45 tahun juga orang menunggu. Nah, ini yang problem yang saya kira lebih ke problem moral lah sebenarnya pada pihak-pihak terkait supaya melaksanakan penyelenggaraan ini lebih bertanggung jawab lah. Saya kira-kira begitu. Betul, ini memang kalau lihat dari alokasi kuota haji tahun ini kan memang 203.000 jamaah itu dialokasikan untuk reguler, sementara yang khusus itu 17.680 orang. Belum tambahan kuota. Jadi kan kalau dipikir ini memang penambahan kuota ini ibaratnya ini kalau memang pelayanan belum mampu, kenapa Kemenak mengeluarkan penambahan itu? Penambahan itu kan pemberian dari kerajaan Saudi. Namun dari satu sisi juga seharusnya juga ini pemerintah mungkin bisa evaluasi ya. Ya harusnya kan, ya menurut pendapat anggota dewan kan harusnya 20.000 itu penambahan kuota itu seluruhnya dialokasikan kepada jemaah reguler. Yang antrinya udah puluhan tahun. Karena kan sebenarnya kan di sini kan unsur ketidakadilannya kan tidak kelihatan. Ya malah saya kalau menurut hemat kami secara pribadi, ini pendapat pribadi ya harusnya tidak ada jemaah haji khusus. Kalau mau daftar juga sama dengan orang yang antri kan. Apa bedanya orang yang ini? Kan cuma kan beda harga saja kan. Beda harga. Berarti kan ini sudah berlaku hukum pasar liberal di sini kan, harusnya orang yang mau haji udah daftar saja sesuai dengan orang yang antri itu. Ini kan sama dengan mengambil haknya orang lain kan. Orang yang sudah mengantri, orang yang baru mendaftar terus tiba-tiba mentang-mentang karena punya uang, akhirnya apalagi ada kekuasaan kan, akhirnya mereka duluan. Nah, kalau dia duluan berarti ada orang lain yang dia halangi berangkat saat itu. Misalnya kalau dia satu orang, berarti satu orang yang sudah terhalang untuk tidak berangkat. Itu kan ya dosanya saya kira besar itu. Apalagi yang sudah menunggu puluhan tahun. Itu 47 tahun kan. Misalnya, berdaftar umur 30 tahun. Naik hajinya, kalau hitung-hitungannya ya, mungkin naik hajinya nanti umur 70 tahun ya. Mungkin kasihannya seperti, kalau misalnya orang rata-rata kan di atas 50 tahun, 60 tahun. Kalau 47 tahun, apa enggak 100 tahun itu?
Terus Kondisi fisik kondisi lah ya. fisik mereka itu. Nah, padahal mereka ini mendaftar juga kan sudah harus membayar namanya apa ya, mendaftar biaya. Dari biaya itu kan sudah harus menyetor sekian, katakan 50% dari situ. Dari uang itu kan tersimpan sekian puluh tahun. Ya. Yang toh juga tidak rasakan manfaat, misalnya kata adalah keuntungan dari uang penyimpanan itu. Bunganya kemana atau uangnya kemana, itu jadi panjang. Gitu. Ini menyangkut biaya, Bang ya. Biaya misalnya tadi 90 juta ya untuk reguler. Ketika misalnya di umur 30 tahun seorang jamaah ini mendaftar, terus berangkat misalnya 30 tahun kemudian, nilai uang itu mungkin sudah tidak setara dengan pada saat dia mendaftar untuk peruntukan misalnya akomodasi, catering atau apa. Nah, ini apakah kalau saya tidak salah, ini mudah-mudahan mau dikoreksi kalau salah. Kalau saya tidak salah, uang yang kalau misalnya dilunasi, berarti tidak ada penambahan kalau dia misalnya 20 tahun, 30 tahun akan datang. Tapi kalau dia tidak lunasi kan berarti ada penambahan, berarti ada penambahan biaya kan. Cuma kan uang yang sudah ditanamkan itu tadi yang saya maksud tadi, uang yang tidak ditanamkan itu tidak mendapat bunga atau apa kan dari kelebihan itu. Nah, itu yang sebanyak unsur kita melihat dugaan unsur ketidakadilannya bahwa ini orang sudah membayar jauh sebelumnya puluhan tahun yang lalu, ya tapi tiba-tiba ada orang yang datang dengan bawa uang lebih besar, yang lebih besar mendahulukan. Jadi, kan harusnya kan samaan aja. Jadi mungkin nanti ada jamaah prioritas ya. Padahal ini kan bukan bisnis, ini kan ini ibadah. Ini ibadah tidak dimodali. Ini uang yang terkumpul di tabungan haji itu bukan tidak dimodali siapa-siapa, dimodali oleh jamaah haji sendiri. Misalnya uangnya sendiri oleh jamaah haji kan. Betul. Nah, tiba-tiba ada orang lain. Ini kan sebenarnya kan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan katakanlah pemberangkatan haji untuk mendapat keuntungan. Kalau itu tujuannya, harusnya jemaah haji reguler itu serahkan sebagian kepada jemaah haji reguler untuk melaksanakan juga. Katakanlah misalnya berangkat 200.000 jemaah reguler tahun ini, kasihlah 10% misalnya. Jangan di haji khusus. Harusnya yang haji khusus itu kan harusnya semua orang. So harusnya diperlakukan sama. Ya kan kalau di Islam kan hukumnya seperti itu, semua orang setara kan. Masuk di masjid siapa duluan dia yang di depan kan. Jangan jamaah haji ini siapa kan, yang punya uang kan begitu. Istilahnya ini kan gelar haji pun sebenarnya itu kan tidak disyaratkan untuk apakah mau dipakai atau tidak, itu dikembalikan ke pribadi masing-masing gitu. Itu kan soalnya lagi itu. Jadi intinya bahwa ini soal keadilan dan memberikanlah hak pada orang-orang yang sudah mendaftar dan menyetor uang. Ya kalau memang harus setor 100% ya serahkan mereka untuk 100%. Tapi tidak ada orang yang khusus. Tidak ada orang yang, bahkan ya ini 45 tahun bayangkan. 45 tahun dia mendaftar, 45 tahun berikut baru ikut. Bisa jadi ada yang 45 tahun yang lalu belum lahir, tapi yang belum lahir ini malah duluan naik haji. Duluan naik haji dia. Sementara yang sudah daftar 45 tahun, 40 tahun yang lalu belum naik haji, yang justru lahir belakangan itu bisa naik haji kan. Ada yang torik 2 bulan sudah haji kan. Paling mahal tuh torik. Nah, itu nggak tahu 2 bulan sudah. Nah, ini unsur keadilan. Ini belum kita bicara soal harga. Supaya layak nggak itu harga segitu. 93 juta itu apakah memang tidak kemahalan? Karena kita tahu bahwa setiap tahun itu ada penambahan, ada kenaikan biaya haji. Tapi kenaikan biaya haji yang menurut catatan kita tidak jauh di atas inflasi. Inflasi ambillah rata-rata 100. Ini 10%. Juga kalau saya sempat baca tadi di salah satu media nasional bahwa kapasitas muat jamaah di tenda itu dikatakan melebihi dari kemampuan tenda untuk menampung. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya di sini, Bang. Kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri untuk menyediakan lahan bagi pemukiman jamaah, tenda jamaah ini bagaimana ya kira-kira? Apakah memang venue yang sangat terbatas untuk menjadi tempat didirikannya tenda, atau memang karena harganya terlalu mahal atau seperti apa nih? Kan kalau dibilang kuota berarti kan
Arab Saudi sudah harus siapkan lahan kan. Lahan ya. Kan kuota itu maksudnya kan berarti kan lahan yang tersedia cuma segitu kan. Ya. Kalau misalnya 200.000, 230.000 berarti kan tempat lahan itu sudah harus disiapkan segitu. Ya. Tinggal apakah pemerintah mau melayani itu dengan baik atau bagaimana, itu kan persoalan pemerintah. Itu satu hal. Yang kedua, beberapa kalau misalnya tempat-tempat hotel-hotel VIP yang ada di sana itu kan semuanya itu bebas untuk jemaah haji yang membayar lebih mahal kan. Ya kalau misalnya sebenarnya kalau Indonesia itu misalnya punya tabungan haji yang begitu besar, kenapa tidak terpikirkan untuk membangun misalnya hotel-hotel? Pemerintah bisa membangun hotel kan bisa saja dari uang sebanyak itu membangun hotel-hotel untuk menampung mereka. Jadi tidak seperti ini. Nah kalau tadi pertanyaan kalian sebut bahwa bagaimana dengan soal fasilitas, saya kira kalau Arab Saudi sudah menetapkan sekian, berarti kan lahan disediakan itu harusnya sudah sebanyak itu, harusnya sebanyak itu. Berarti tanda tanya kenapa ini itu tenda itu? Ya itu soal pengelolaan kan, berarti kan ini masalahnya ini kan semuanya Kementerian Agama. Bahkan kalau tidak salah itu yang kapasitas tenda 80 orang, saya sempat baca itu diisi sampai hampir 1.000 orang. Nah itu dia. Berarti kan ini kan jadi tanya. Ya mudah-mudahan ya kita harap kita kembali ke soal hak angket itu. Kita mudah-mudahan dengan hak angket itu muncul semua persoalan-persoalan seperti itu. Supaya diusut tuntas dan bukan hanya sekedar pemanis bibir bahwa ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan haji. Kita harap betul-betul dengan adanya hak angket itu semua hal itu dibongkar, bukan sekedar ini menyasar salah seorang misalnya katakanlah Menteri Agama dan lain-lain untuk jadikan sasaran tembak, tapi betul-betul ini niatnya untuk memperbaiki pelayanan haji dari tahun ke tahun, karena kita tahu pelayanan haji dari tahun ke tahun ini masalah besar di Indonesia. Ya, ini sistem penyelenggaraan sebenarnya. Kenapa jadi masalah? Salah satunya karena ini uangnya memang kencang di situ. Uang banyak yang dimainkan. Ada uang banyak, orang mau nggak mau, istilahnya kayak mutlak orang naik haji, terus harganya mahal, terus mereka monopoli, ya kan jadi dalam bisnis kan, dalam oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Tapi di atas penderitaan orang. Jangan sampai nanti jamaah itu yang penting sampai di sana. Urusan penyelenggaraan atau apa ya akibatnya apa ya? Memang tadi kembali ke pemenuhan hak dasar manusia. Khususnya tadi yang seperti saya sempat angkat di awal itu mengenai toilet ya. Itu kan hak dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia. Kalau antrinya sampai berjam-jam seperti itu ya wajar. Kasihan lah. Ini itu satu hal. Kita bicara soal biaya. Biaya sekarang kan 93. Ya coba kita bandingkan 2008 kita ambil acak aja. 2008 itu 42 juta cuma. Sudah 2 kali lipat sudah misalnya. Pada ini kita tiap tahun. Sebelumnya kan katakanlah 90 berapa tuh? 91. Jadi kenaikannya memang cukup signifikan, tapi pelayanan tidak ditingkatkan. Nah, terus yang terakhir ini kan jadi tanya-tanya. Tiba-tiba DPR semua partai sepakat untuk menyalakan angket ini. 9 partai. Nah, kalau secara akal logika sederhananya kan berarti kan salah satu yang akan jadi korban kan Menteri Agama. Ya, pertanyaannya nih, ada apa dengan Menteri Agama ini? Dari semua partai-partai ini. Betul. Jadi saya kira ya secara politis oke lah, mungkin ada sasaran tertentu, mungkin tiba-tiba Pak Yakut ini bisa jadi tiba-tiba musuh bersama semua partai dan mungkin pemerintah yang berkuasa. Tapi bagi kami masyarakat, kita tidak peduli lah soal politik di belakang itu, tapi yang kita peduli adalah memanfaatkan kesempatan hak angket untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Termasuk biayanya itu. Kalau bisa diturunkan, jangan terlalu mahal begini. Baik. Apalagi yang misalnya yang tahun 2008 tadi berapa? 40 juta ya? 40 juta, 2008. Nah, sekarang udah menyentuh 90-an juta. Bahkan kemarin diusulkan 105. Iya, betul. Departemen Agama ini jadi tempatnya menentukan harga. Ya, memang eskalasi dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang di Arab Saudi. Memang ini juga menjadi hitung-hitungan di atas kertas dalam hal penentuan budget teknis di lapangan gitu Bang ya.
Ya mudah-mudahan Ya. kita harapkan Ya, ada perbaikan. ada perbaikan. Pemirsa, demikian tadi kupasan kami mengenai hak angket. Mudah-mudahan DPR bisa menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji ini sampai sejauh mana dianggap layak ya. Ya. Dan temuan-temuan ini diharapkan tidak akan terulang kembali Ya. di tahun depan. Kasihan jemaah haji. Ya. Ya. Kita juga menaik haji. Ya, amin. Ya, baik pemirsa. Saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.